Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat abdin la yamliku li nafsihi naf'a wa la dhurra wa la hayata wa la mauta wa la nusyura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha ar-rubah wal haibah fi qulubil kafirin wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan pemahaman yang sebelumnya, yang mana Syekh Sayyid Abul Abbas berkata, man ahabba dhuhura fahuwa abdul dhuhuri wa man ahabbal khafa'a fahuwa abdul khafa'i wa man kana abdullahi fasawa'un alaihi adharahu aw akhfahu. Barang siapa yang cinta pada yang lahir atau yang nampak-nampak, maka dia adalah hambanya yang nampak-nampak. Seandainya kita ini senang menjadi orang yang muncul, menjadi orang yang terpandang, senang menjadi orang yang terkenal, dikenal, berarti kita ini masih hambanya yang nampak-nampak, hamba luar-luar, hambanya kemunculan-kemunculan. Wa man ahabbal khafa, siapa orang yang senang atau cinta pada ketersembunyian, kesamaran, fahuwa abdul khafa, maka orang itu adalah hambanya ketersembunyian atau kesamaran. Atau kita ini senang kalau kita ini tidak dikenal oleh orang. Kita mempunyai kesenangan dalam hati kalau kita ini tidak dibaca oleh orang, tidak muncul. Senang kalau kita ini punya perasaan senang kalau kita ini tidak muncul ke permukaan. Nah, itu kita masih Abdul Khafa namanya, tidak sampai pada Abdullah. Karena kita ini walaupun kita senang tidak muncul, senang tidak terkenal, senang tidak nampak, itu masih mengikuti keinginan, masih berkiblat pada keinginan, masih mengabdi pada keinginan. Kalau kita sudah mencapai menjadi Abdullah, maka kita ini tidak memperdulikan apa kita ini dinampakkan, kita ini diterkenalkan, kita ini dimasyhurkan, atau kita ini dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah, tidak dinampakkan oleh Allah. Itu kita ini tidak mempermasalahkan. Itu semuanya sudah digantungkan, diserahkan pada Allah. Apa kita mau dinampakkan, apa kita mau diterkenalkan, atau kita ini disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, tidak dinampakkan oleh Allah, kita ini sudah tidak memikirkan itu. Yang kita pikirkan, yang dipikirkan dalam hati, yang digantungkan dalam hati ialah hanya Allah. Hati digantungkan kepada Allah, tidak peduli dengan lakon. Kita tidak peduli dengan lakon, Allah yang melakoni semua. Kita hanya tahu pada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan pada kehendaknya Allah. Mana fa'al qalba, mana fa'al qalba, tidak bisa memberi manfaat al-qalba terhadap hati atau kepada hati. Ay al-qalbal muridi, artinya pada hatinya murid, fit tathhiri, di dalam membersihkan, min ghafalatihi, membersihkan dari kelalaiannya itu hati,
wal qurbi, dan di dalam mendekatkan hati ila hadrati maulahu, kepada atau terhadap hadiratnya Tuhannya itu hati, terhadap Tuhannya itu hati. Apa yang tidak bisa memberi manfaat? Syai'un, apa sesuatu. Syai'un, apa sesuatu, mislu uzlatin, yang sepadan atau yang semisal uzlah. Nah, di sini pemahamannya jadi tidak ada yang memberi kemanfaatan pada hati semujarab uzlah. Tidak ada yang bisa memberi kemanfaatan ke dalam hati semujarab atau sehebat uzlah. Jadi misalnya kita ini puasa, atau kita ini sesuatu, syai'un ini bisa puasa, syai'un ini bisa sholat, syai'un ini bisa zikir misalnya. Ini tidak secespleng mengobati hati ini, mengobati hati ini, atau memberi manfaat ke hati ini tidak secespleng uzlah. Cespleng ini manjur, semanjur uzlah. Jadi masih kalah dengan uzlah. Jadi lebih manjuran uzlah daripada selainnya. Misalnya dari sholat atau zikir atau puasa, ini masih lebih manjur uzlah untuk memberi kemanfaatan pada hati. Ai iktizalin anin nasi, ai artinya iktizalin menjauhi anin nasi, dari manusia. Mencel, kalau Maduranya mencel. Jadi menjauhi manusia. Yadkhulu biha midana fikratin, yadkhulu, yang bisa masuk siapa murid. Tadi ila hadrati maulahu, kepada hadiratnya murid. Ai itizalin anin nasi, yadkhulu biha, yang bisa masuk siapa murid, biha dengan itu uzlah, midana fikratin, kepada medan atau lapangannya pikiran. Kenapa kok uzlah ini lebih utama? Kenapa kok uzlah ini lebih manjur daripada kelakuan-kelakuan yang lain untuk memberi manfaat pada hati? Karena dengan uzlah, dengan menjauhi manusia, kita ini bisa masuk ke lapangan pikiran. Jadi kita ini bisa masuk ke lapangan pikiran, ke wilayahnya pikiran. Ai fikratin syabihatin bil midani, ai artinya fikratin, pemikiran, syabihatin bil midani, yang diserupakan dengan medan atau lapangan. Litaraddutil qalbi fiha, karena mondar mandirnya hati, fiha, mondar mandir di dalam itu medan. Kata raddutil huyuli, seperti mondar mandirnya kuda-kuda atau banyak-banyak kuda, fil medani, di dalam medan atau lapangan. Jadi kalau kita uzlah ini bisa memberi manfaat besar kepada hati. Kenapa kok bisa memberi manfaat kepada hati? Karena kita dengan uzlah ini bisa masuk ke medannya pikiran, atau pikiran kita ini bisa leluasa. Kita bisa leluasa menggunakan pikiran kita, memfungsikan pikiran kita. Fal muridu idza kana mukhaliton linnasi, fal muridu, maka adapun murid, idza kana, bila kana ada siapa ia murid, mukhaliton itu bercampur atau bergaul, bercampur, bergaul, linnasi, bagi manusia, berbaur bagi manusia, istaghala nadhruhu bil mahsusati, istaghala, maka menyibukkan, nadhruhu, apa pandangannya itu murid, bil mahsusati, menyibukkan dengan yang diraba,
yang dirasa, yang disentuh. Jadi bisa menyibukkan dengan banyak-banyak yang diraba atau yang dirasa atau yang disentuh. Fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha. Fala yatafakkaru qalbuhu, maka tidak berfikir qalbuhu apa hatinya ia murid, illa fiha, terkecuali memikirkan di dalam itu mahsusat. Memikirkan dalam itu mahsusat. Wala yazalu nadhiran, wala yazalu, dan tidak berubah-ubah. Wala yazalu, dan tidak berubah-ubah siapa ia murid, nadhiran itu melihat, illa li alami syahadati, terkecuali melihat untuk alam nyata. Illa li alami syahadati, terkecuali melihat untuk alam nyata. Maksudnya, kenapa kok uzlah atau menjauhi manusia ini lebih utama dari kelakuan lainnya? Kelakuan sholat, kelakuan puasa, kelakuan zikir. Karena dengan uzlah kita ini bisa masuk ke lapangan fikih. Jadi pikiran kita ini bisa sempurna dimainkan oleh kita, difungsikan. Dimainkan oleh kita, difungsikan oleh kita, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang keesaan Allah, memikirkan tentang belas kasihan Allah, memikirkan pengaturan Allah, memikirkan alam-alamnya Allah. Ini leluasa kita menggunakan atau memerankan pikiran kita ini bisa leluasa. Lain dengan kalau kita bercampur dengan manusia, berbaur dengan manusia. Kalau kita berbaur dengan manusia, maka yang disibukkan oleh kita ini sibuk dengan apa yang disentuh oleh kita, dirasa oleh kita, baik disentuh oleh pikiran kita, atau disentuh oleh mata kita, atau disentuh oleh pendengaran kita. Seandainya kita ini berkumpul dengan manusia, ada cerita, ada gerombolan seperti ini berbicara tentang dunia misalnya, maka kita ini sibuk, pikiran kita ini sibuk atau terganggu dengan adanya yang disentuh oleh pandangan kita. Kita memikirkan, oh ada ini, ada cerita ini, ada cerita ini. Terbawa istilahnya, kita akan terbawa dengan mahsus. Kita akan terbawa dengan yang dirasa, yang bisa diraba, yang bisa dilihat oleh kita. Terbawa nanti. Jadi pikiran kita terbawa dengan pandangan. Maka kita ini hanyut dengan alam yang nyata ini. Hanyut dengan cerita-cerita yang nyata ini. Kalau kita sudah hanyut dengan cerita yang nyata, kalau kita ini sudah hanyut dengan apa-apa yang bisa dirasa, dipandang oleh kita di depan kita ini, yang didengar oleh kita ini, maka kita ini sedikit mengurangi fokusnya pikiran kepada Allah. Bahkan bukan hanya sedikit, bisa-bisa hilang pikiran kita dengan kemesraan berkumpul dengan Allah, dengan kesenangan memikirkan kekuasaan Allah, dengan kesenangan kita ini memikirkan nikmat-nikmat Allah. Karena kita disibukkan oleh apa yang ada di depan kita. Misalnya kita ini kumpul dengan temannya kita ini bercerita tentang sepeda, temannya kita ini bercerita tentang mobil, temannya kita ini bercerita tentang pekerjaan, tentang uang. Maka kita akan terbawa, pikiran kita akan terganggu, pikiran kita tidak banyak difungsikan menyambung pada Allah. Nah, makanya uzlah ini lebih manjur. Uzlah ini lebih utama daripada kelakuan-kelakuan yang lain. Karena dengan uzlah kita menjauhi manusia, kita menjauhi cerita-cerita manusia, kita menjauhi manusia-manusia yang kena tipu, yang tertipu dengan cerita dunia. Kita bisa leluasa menggunakan pikiran kita, menyambungkan pikiran kita, menghubungkan pikiran kita dengan Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, dengan kekuasaan-kekuasaan Allah, dengan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tazalahum in akasal halu, fa idza tazala, maka bila i'tazala menjauhi siapa ia murid, lahum menjauhi hum pada itu manusia, in akasal halu, maka terbalik al halu apa keadaan.
In akasal halu maka terbalik, al halu apa keadaan, wajala qalbuhu fi alamil ghaibi, wajala dan berjalan qalbuhu apa hatinya ia murid, fi alamil ghaibi berjalan di dalam alam ghaib. Jadi kalau kita ini menjauhi manusia, itu kita bisa sebaliknya, menjadi sebaliknya yang dialami kita, yang mana kita itu berkumpul dengan manusia. Kalau berkumpul dengan manusia, kita akan terpengaruh dengan cerita-cerita manusia yang dilihat oleh kita, yang didengar oleh kita, dengan beberapa tipuan-tipuan duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kita ini akan sibuk memikirkan itu. Tapi kalau kita ini menjauhi manusia, maka keadaannya lain lagi, yaitu kita ini bisa fokus, kita ini bisa masuk, hati kita bisa berjalan ke alam gaib. Alam gaib itu apa? Alam yang tidak nyata. Contohnya kekuasaan Allah, contohnya kebesaran Allah, contohnya aktifnya Allah, kelakuan-kelakuan Allah, ini kan gaib. Rahman Rahimnya Allah, contohnya sampai ke akhir, memikirkan akhirat, memikirkan surga, memikirkan siksa-siksa neraka, memikirkan nabi-nabi, kelakuan-kelakuan nabi, sambungan-sambungan nabi, ibadah-ibadah nabi, memikirkan para wali, ibadahnya para wali, termasuk yang gaib-gaib. Bahkan urusan perjalanan hati, rasa dalam hati, ini dipikirkan oleh kita, kemana hati ini berjalan, kemana rasa hati ini yang dirasakan, apa yang dirasakan oleh hati ini. Jadi kalau kita uzlah menjauhi manusia, itu jauh lebih utama daripada kita berkumpul dengan manusia, walaupun kita itu menjadi orang ahli ibadah dengan berkumpul dengan manusia. Karena dengan menyendiri, kita ini bisa masuk ke alam ghaib, bisa masuk ke alam ghaib hati kita ini, merasakan Allah yang tidak nampak, merasakan dzatullah yang tidak berupa, merasakan Allah, zatnya Allah, kelakuan-kelakuan Allah yang tidak jelas oleh kasat mata, tapi nyata adanya, tapi nyata Rahman Rahimnya, tapi nyata aktifnya Allah, kelakuan-kelakuan Allah itu nyata kalau kita ini masuk ke alam gaib. Jadi kita ini kalau ingin memberi kemanfaatan pada hati, harus banyak uzlah, menyendiri. Arti gampangnya uzlah ini menyendiri, menjauhi manusia. Karena dengan menyendiri kita ini bisa leluasa menjalankan pikiran kita, dan kita dengan menyendiri, kita ini tidak akan terpengaruh dan tidak akan hanyut dengan apa yang ada dalam kehidupan manusia kebanyakan. Contohnya manusia ini sibuk dengan dunia, kita kalau menyendiri tidak ikut sibuk. Contohnya kalau manusia ini memburu dunia, memburu selain Allah, cinta dunia, kita ini tidak akan hanyut cinta pada dunia. Kita ini akan sibuk dengan sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa masuk ke alam ghaib. Wa qad jaa fil khabar, dan sungguh-sungguh datang fil khabari di dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkuru sa'atin, adapun tafakkur atau memikirkan kebesaran, memikirkan Allah sa'atin sesaat, khairun itu lebih baik min ibadati sab'ina sanatan, daripada ibadah sab'ina 70 sanatan arah-arah tahun. Sanatan arah-arah tahun. Nah, dengan uzlah kita ini bisa leluasa menjalankan tafakkur. Dengan uzlah kita ini bisa menjalankan, bisa sempurna menjalankan tafakkur, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan keagungan Allah, memikirkan kesucian Allah, memikirkan ketunggalan Allah, memikirkan semua apa-apa yang ada di langit bumi ini dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adanya tafakkur ini kalau diukur-ukur menurut Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun.
Tafakur satu saat saja, sejam saja, 1 jam saja kita tafakur, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan adanya kita yang diadakan oleh Allah, memikirkan mata kita yang diberi oleh Allah, memikirkan pendengaran ini yang diberi oleh Allah, memikirkan rasa yang ada di dalam mulut ini. Kalau kita makan manis, terasa manis. Kalau kita memakan yang asam, merasakan asam. Kalau kita ini makan yang lemak, merasakan lemak. Bisa tafakur dengan adanya semua kekuasaan-kekuasaan itu yang ada pada diri kita atau yang ada pada alam ini, maka kita ini melebihi mengerjakan ibadah 70 tahun. Jadi uzlah tetap lebih utama daripada mukhalid. Lebih utama daripada mukhalid, bergaul dengan manusia. Karena dengan uzlah kita bisa fokus pada Allah. Dengan mukhalid, bercampur dengan manusia, kita ini sedikit banyak terbawa oleh ceritanya manusia, yang mana manusia kebanyakan ini tertipu dengan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Wakila li Ummi Darda, wakila dan diucapkan li Ummi Darda, diucapkan bagi Ummu Darda. Maka na afdhala a'mali Abi Darda, ma adapun apa karena yang ada ia adapun karena yang ada apa ia afdhala a'mali Abi Darda, itu lebih utamanya kelakuannya Abi Darda. Abi Darda ini seorang wali yang luar biasa. Abi Darda ini seorang wali yang luar biasa, ulama besar. Kalau tidak salah yang pernah diceritakan oleh guru kita, orangnya hitam, ada di gunung menjadi pengembala kambing, yang mana kambingnya itu dijaga oleh harimau. Kambingnya dijaga harimau. Itu terbalik, yang asalnya harimau itu pemakan kambing, tapi ini harimau malah menjaga kambing. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaan Abi Darda, sambungannya kepada Allah, sehingga Allah memberi karomah kepada Abi Darda. Allah memberi karomah kepada Abi Darda, yang mana asalnya singa itu menjadi pemangsanya kambing, bahkan malah menjaga kambing. Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya. Wadzalika, dan adapun itu tafakur, atau afdalut tafakur itu, lebih utamanya tafakur itu, adanya tafakur itu li'annahu, karena sesungguhnya adapun ia murid, yasilu itu bisa nyampai siapa ia murid, bihi dengan itu tafakur, bisa nyampai bihi dengan itu tafakur, ila ma'rifati haqaiqil asya, kepada atau terhadap makrifah atau mengenal haqaiqil asya, banyak-banyak kenyataannya, al asya, hal-hal atau banyak-banyak hal. Jadi dengan tafakur kita ini bisa mengenal kenyataan hal-hal atau yang ada ini. Sesuatu yang ada ini, mulai dari angin sampai batu, air, kayu, terus buahnya kayu, getahnya kayu, fungsinya kayu, sampai burung dan makanannya burung, sangkarnya burung, sampai yang melata di bawah semut dan cara kerjanya semut dan kerukunannya semut, terus sampai hewan-hewan yang lain seperti singa, cara makannya singa, terus cara kasih sayangnya singa kepada anak-anaknya, atau ular. Kita bisa memikirkan, bisa kenal dengan Asia itu, bahwa Asia itu tidak akan pernah ada tanpa adanya yang
dengan adanya, tanpa adanya mengadakan. Jadi semuanya ini bisa dikenal oleh kita, bisa diketahui oleh kita dengan jalan tafakkur. Wa ila ta'dhimillahi wa ta'dhimi kulli ma yurdihi wa ila ta'dhimillah, dan terhadap mengagungkan Allah atau kepada mengagungkan Allah, wa ta'dhimi kulli ma yurdihi, dan mengagungkan semua atau setiap barang yurdi yang meridhoi siapa Allahi kepada itu mah. Yang meridhoi siapa Allahi kepada itu mah. Jadi dengan tafakkur ini kita bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakkur kita ini bisa mengagungkan Allah. Contoh saja, kita ini misalnya tidur. Setelah tidur kita bangun. Bangun itu kita tidak mengingat urusan-urusan duniawi, tapi mengingat kita ini misalnya saya tadi ini mati. Kenapa sekarang kok bisa sadar? Semuanya berfungsi lagi. Mata saya bisa melihat lagi, telinga saya bisa mendengar lagi, lidah saya bisa berbicara lagi, terus tangan saya bisa bergerak lagi, kaki saya bisa bergerak lagi, suara saya bisa keluar lagi. Terus kita berjalan seandainya ke timur. Saya tadi tidak bisa berjalan, sekarang saya bisa berjalan lagi, bisa melangkah lagi. Ini siapa yang membisakan saya ini kembali semula? Dengan tafakkur kita akan bisa mengagungkan Allah. Tidak ada yang bisa mengembalikan saya kepada semula sebelum saya ini sadar tadi, terkecuali Allah yang bisa menggerakkan, yang bisa memfungsikan semua. Maha besar Allah, maha kuasa Allah, bisa menghidupkan, bisa menyadarkan setelah saya mati, bisa memfungsikan, mengaktifkan setelah saya non-aktif. Tidur non-aktif, tapi setelah bangun kita bisa aktif lagi. Kita dengan tafakkur bisa mengagungkan Allah. Atau dengan adanya siang, berjalan nanti malam lagi, malam besok, siang lagi, matahari terus begitu. Atau dengan turunnya hujan, atau dengan mengalirnya air ke selatan. Kalau yang mengalir ke selatan, atau yang kalau dari selatan ke utara, ini dengan aliran air ini siapa yang mengalirkan? Melihat bermacam-macamnya tumbuhan, melihat bermacam-macamnya makhluk, melihat bermacam-macamnya yang ada, kita ini bisa menembus kepada pemilik, bisa menembus pada pengada, pada pengatur. Dengan apa? Dengan tafakkur. Dengan tafakkur kita ini kalau sudah nembus kepada yang mengatur, pada pemilik, maka kita ini akan mengagungkan kepada pemilik, pengatur itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai yang menghidupkan, yang mengadakan segalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Fayaf'aluhu, maka fayaf'aluhu, maka mengerjakan siapa ia murid hu kepada itu kulli ma yurdihi. Dan kita bukan hanya mengagungkan Allah, tapi mengagungkan apa yang menjadi ridhonya Allah. Apa yang menjadi ridhonya Allah? Yaitu melakukan perintah. Sholat kita ini kalau sudah kenal kepada Allah, buahnya tafakkur kita akan mengerjakan dengan takzim, dengan mengagungkan. Meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat-maksiat, kita ini akan meninggalkan dengan sifat mengagungkan, menghargai, karena di sana ada ridhonya Allah. Di dalam meninggalkan maksiat-maksiat itu ada ridhonya Allah. Kita ini akan mengagungkan dengan merasa meninggalkan maksiat-maksiat itu dengan rasa mengagungkan Allah. Dan ada kesenangan kita ini bisa meninggalkan dosa-dosa maksiat-maksiat itu. Dan kita ini ada kesenangan mengerjakan perintah-perintah itu, karena kita, dalam hati kita ini ada takzim pada Allah. Dalam hati kita ini ada sifat mengagungkan pada Allah. Jadi mengerjakan perintah akan merasa senang, merasa puas. Meninggalkan maksiat-maksiat merasa senang, merasa puas, karena kita ini mempunyai hati yang mengagungkan Allah,
mengagungkan Allah. Bahkan kita ini sebagai misalnya sebagai santri mengagungkan guru, ini ada kepuasan, ada kesenangan karena dalam mengagungkan guru itu ada ridhonya Allah. Bahkan kita ini sebagai anak mengagungkan orang tua, menghormat orang tua, kita ini mempunyai kesenangan dalam hati, mempunyai kepuasan dalam hati karena dalam menghormat orang tua, mengagungkan orang tua itu ada ridhonya Allah. Semuanya bisa dicapai oleh kita dengan tafakkur. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita bisa menjalankan tafakkur ini dengan jalan uzlah. Wa tahkiri kulli ma yuskhitu, wa tahkiri dan menghinakan setiap barang, dan menghinakan setiap barang yuskhitu yang menjadi murka siapa Allah. Yuskhitu yang menjadi murka siapa Allah, fayajtanibu maka menjauhi siapa ia murid kepada itu kulli ma yuskhitu. Kepada kulli ma yuskhitu. Dan dengan tafakkur, dengan tafakkur, yang mana tafakkur itu menghasilkan takzim pada Allah. Kita dengan tafakkur memikirkan diri kita, kata yang tadi, memikirkan adanya kita, kehidupan kita, nafas kita, pandangan kita, pendengaran kita, memikirkan alam siang dan malam, hujan dan kemarau, dipikirkan oleh kita, air dan lautan, hayawan dan ikan, semuanya dipikirkan oleh kita. Ini akan membuahkan takdim kepada Allah. Setelah kita mempunyai takdim kepada Allah, maka kita ini akan menghinakan kelakuan-kelakuan maksiat yang menjadi murkanya Allah. Karena kita mempunyai takdim pada Allah. Takdim pada Allah. Kita ini tidak akan berani pada orang tua. Karena dalam berani pada orang tua ada murkanya Allah. Kita tidak akan berani pada guru-guru karena dalam keberanian kita pada guru-guru ada murkanya Allah. Kita tidak akan berani melakukan kelakuan-kelakuan maksiat baik yang kecil atau yang besar, misalnya mabuk, misalnya zalim pada orang, menyakiti orang, merugikan orang, menipu orang. Kita tidak akan bisa mengerjakan itu. Kenapa? Karena buahnya tafakkur kita ini membuahkan takdim kepada Allah, dan takdim pada Allah itu sudah bersemayam dalam hati kita, maka kita ini tidak akan melakukan kelakuan-kelakuan yang menimbulkan murkanya Allah, karena kita akan selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi, wa yattali'u bihi, dan bisa nampak atau melihat siapa ia murid, bisa nampak atau bisa melihat siapa ia murid bihi dengan itu tafakkur, ala khafaya afatin nafsi, atas kesamaran penyakitnya hati. Jadi dengan tafakkur, dengan memfungsikan pikiran-pikiran ini, yang asal mula kita tafakkur dengan adanya Allah, tafakkur dengan kebesaran Allah, itu akan berjalan tafakkur ini. Apa yang menjadi penyakitnya jiwa, apa yang menjadi penyakitnya hati, apa yang menjadi penyakitnya nafsu, ini akan nampak oleh kita. Contohnya iri. Oh, kok saya iri? Dengki misalnya, dengki. Kok saya dengki? Merasa lebih mulia daripada orang lain. Nampak ini pada diri kita. Oh, kok kita ini sombong? Kok kita ini merasa lebih mulia dengan orang lain? Terus kita ini penyakit jiwa lagi, kita ini meremehkan orang lain. Ini akan terasa loh. Kok bisa saya ini meremehkan orang lain? Sedangkan dia belum tentu hina menurut Allah. Kok saya sudah menghinakan? Terus ria, kita ingin dipuji orang, kita ingin dikenal orang, kita ingin disanjung orang. Ini akan nampak kalau kita ini sering bertafakkur. Ini akan nampak. Loh, kok saya ini ingin dipuji orang? Kok saya ini ingin dikenal orang? Kok saya ini ingin disanjung oleh orang? Itu bisa apa pada saya? Orang itu tidak pernah memberi satu telunjuk pada saya. Tidak pernah menyumbang satu urat pada saya. Tidak pernah menyumbang satu tetes darah pada saya. Tidak pernah menyumbang sebiji mata pada saya. Tidak pernah menyumbang sebiji telinga pada saya. Tidak pernah menyumbang daging.
tidak pernah menyumbang tulang, apalagi ke sebuah kehidupan. Kenapa kok saya ingin disanjung dia? Kenapa kok saya ini ingin dipuji dia? Wong dia tidak bisa memberi manfaat. Dia tidak akan bisa menjerumuskan saya ke neraka. Dia tidak akan bisa mengangkat saya ke surga. Kok saya bisa ingin dipuji dia? Bisa ingin disanjung dia? Ini akan terasa oleh kita. Kalau kita sering tafakur, menggunakan pikiran-pikiran kita untuk menyambungkan kepada Allah, maka kita akan diberi kepekaan oleh Allah. Peka, ini yang menjadi penyakitnya hati. Kita akan diberi kepekaan oleh Allah. Semoga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'arrafu bihi wujuhal hiyal wa makayidil adwi, dan tipu dayanya musuh. Dan atas tipu dayanya musuh. Jadi ini pekerjaan setan, ini ajakan setan. Jadi kalau kita ini sering tafakur, sering berhubungan dengan Allah, sering memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, kita akan peka dengan tipu daya setan. Akan peka, oh ini ajakan setan, ini tipu daya setan. Kalau kita ini tidak punya hubungan baik dengan Allah, maka kita ini tidak peka jiwa kita. Seakan-akan ini ajakan malaikat, karena kita ini diajak sholat misalnya. Ada ajakan sholat, ada ajakan ngaji, ada ajakan zikir. Padahal di dalam sholat kita ini ada tujuan-tujuan, misalnya kita ini supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Ini kan sudah meladeni nafsu. Ini sudah melayani nafsu. Ini sudah menuruti nafsu, yang mana nafsu itu ujungnya setan. Tidak ada ketulusan di dalamnya. Wa ghururid dunia, dan atas banyak-banyak tipuan dunia. Dan atas banyak-banyak tipuan dunia, maka kita ini kalau banyak tafakur kepada Allah akan diberi kepekaan oleh Allah. Di mana kepekaan itu? Di mana kepekaan itu? Kita akan peka kalau dunia ini hanyalah tipuan. Kita ini akan merasakan kalau dunia ini hanyalah tipuan. Kadang kita ini tidak terasa kalau kita ini lelucon. Kenapa kok kita tidak terasa? Karena jiwa kita tidak peka. Kenapa kok tidak peka? Karena hubungan dengan Allah kurang baik. Kalau hubungan dengan Allah ini baik, hubungan dengan Allah, sambungan dengan Allah ini baik, terpelihara dengan baik, bahkan berlangsung terus, berhubung terus dengan Allah, maka jiwa kita ini akan peka. Di mana kepekaan kita? Dengan tipu daya dunia ini. Kita ini akan terasa kalau kita ini dipermainkan dunia. Kita ini akan terasa kalau kita ini dipermainkan cerita-cerita dunia yang sementara ini. Kita terasa kalau kita ini sebenarnya lelucon. Contohnya, kita memburu dunia. Kita mengejar dunia. Kita menumpuk dunia. Sedangkan yang diburu, sedangkan yang dikejar, sedangkan yang ditumpuk itu akan ditinggal. Ini kan lelucon. Kita mengejar untuk yang kita tinggalkan. Kita menumpuk untuk yang kita tinggalkan. Terus kita memburu apa yang kita akan tinggalkan. Ini kan kita menjadi lelucon sebenarnya. Cuman kita tidak sadar karena jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'arrafu bihi wujuhal hiyali, wa yata'arrafu, dan menjadi tahu atau menjadi kenal siapa ia murid, bihi, dengan itu tafakur, wujuhal hiyali, kepada banyak-banyak rupa, al-hiyali, cara-cara atau trik-trik. Cara-cara atau trik-trik fit taba'udi anha, cara di dalam menjauhi anha, menjauhi dari dunia. Jadi kalau kita ini mempunyai hubungan pada Allah, maka kita ini tidak gampang ditipu oleh dunia ini. Walaupun kita ini misalnya sibuk dengan pekerjaan duniawi, kita bisa melainkan, kita bisa akan bisa memisahkan. Nah, ini pekerjaan duniawi, ini ilahi, ini duniawi, ini ilahi, akan terpisah sendiri nanti kalau kita ahli tafakur. Bahkan jangankan kita ini hanya mencari uang,
Jangankan kita ini hanya mencari uang, menghitung uang pun, mendapatkan uang sekalipun kita ini akan terpisah sendiri. Ini dunia, ini ilahi, ini duniawi, ini ilahi, akan terpisah sendiri di sini kalau kita ada hubungan baik dengan Allah. Apalagi hanya mencari. Jadi kita dengan mencari, kalau kita ahli tafakkur, ini ada kecapean nanti. Saya capek ini mencari duniawi, memburu duniawi, saya akan menjalani adanya. Pasti seperti itu. Kalau hanya sebatas mencari. Jangankan mencari, kata yang tadi, sampai menghitung, mendapatkan uang yang banyak. Di kantong kita sudah penuh, di tempat tidur kita, di bawah tempat tidur kita sudah penuh, di ATM kita sudah penuh. Misalnya banyak, kita menjadi jutawan, bahkan miliarder misalnya. Kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Allah, kita ini tidak akan pernah cinta dengan harta benda kita. Kita akan tetap cinta pada Allah, kita akan tetap terbawa kemesraan, bersatu, bersama, bersujud secara batiniah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duniawi akan menyingkir sendiri dalam jiwa kita, walaupun dalam zahir kita ini bergelimang harta benda. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yaslamu bihi minal afatin nasiati wa islamu, dan akan menjadi selamat ya murid bihi dengan itu tafakkur, minal afati, menjadi selamat dari penyakit-penyakit an-nasiati yang tumbuh, an mukhalatati ahliha, tumbuh dari menggauli atau mencampuri ahlinya dunia, menggauli ahlinya dunia, mencampuri ahlinya dunia, membauri ahlinya dunia. Dan kita ini, walaupun kita ini berteman dengan orang yang tiap hari itu yang diomongkan hanya, misalnya ahli dunia ini, yang diomongkan hanya uang saja misalnya, dagang, terus saja diomongkan ini dagang sukses, kesuksesan, dagang yang berhasil ini, kalau berhasil saya berdagang ini bisa hasil sekian, bagaimana kehidupan ini akan sejahtera, kehidupan ini akan bahagia, kehidupan ini akan senang misalnya. Kita selalu setiap hari berkumpul dengan orang seperti ini, kita akan selamat dari penyakit cinta dunia. Kalau kita mempunyai hubungan baik dengan Allah, tidak akan terbawa. Tapi kalau kita ini tidak mempunyai hubungan baik dengan Allah, apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang cinta dunia, kita akan terbawa. Jangankan diberi uangnya, diberi omongannya saja, kita ini akan terbius. Saya bisa sukses seperti ini misalnya, saya bisa sukses seperti ini karena saya ini mempunyai cara, begini caranya saya yang menjadi sukses, begini caranya, begininya. Maka kita ini akan terbawa dengan bicaranya orang ini, dengan omongannya orang ini. Kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengan Allah, jangankan diberi uangnya, apalagi diberi uangnya, apalagi diberi dunianya, harta bendanya, maka kita ini bukan hanya terbawa, tapi terseret, akan terseret kita. Kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengan Allah. Tapi kalau kita ini sering tafakkur, sering uzlah, kita ini sering menyendiri, memikirkan Allah, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan kekuasaan Allah, terus dipelihara terus hubungan baik dengan Allah. Jangankan kita hanya berkumpul dengan orang yang cinta dunia, yang ahli dunia, berkumpul seminggu, sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau setiap hari, kita tidur siang dan malam dengan ahli dunia. Jangankan hanya omongannya, pembicaraannya, sampai kita diberi uangnya tidak akan terbawa, kita tidak akan terseret, karena hati kita ini sudah ada dalam jaringan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini sudah terikat kontrak dengan keagungan Allah, sudah terikat kontrak dengan kesucian Allah.
sudah terikat kontrak dengan kekayaan Allah, maka kita ini tidak pernah kagum dengan apa-apa yang ada di dunia ini, mulai dari gemerlap-gemerlap dan kekayaan-kekayaan dan kesenangan-kesenangan, karena hati kita ini sudah masuk dalam jaringan-jaringan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam golongan-golongan hamba-hambanya Allah, sudah masuk dalam rombongan-rombongan wali-walinya Allah, sehingga yang dikagumi bukan dunia dan kesenangan dunia, tapi pemilik dunia, pemilik kesenangan dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia akan fana, dunia akan hancur, gemerlap dunia akan fana, gemerlap dunia akan hancur, tapi pemilik dunia, pemilik gemerlap dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah hancur. Makanya hatinya orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah, dia tidak akan pernah kagum dengan dunia yang akan hancur ini, dunia yang fana ini, dunia yang akan tiada ini, karena dia hanya kagum kepada Allah yang kekal selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Wabil uzlatil madhkurati yahsulut tamarrunu alal khulwa wallahu a'lam bisawab. Semoga yang disampaikan manfaat, kalau ada kebenaran semoga menjadi ilmu, tambahan ilmu-ilmu yang berguna. Kalau ada kesalahan-kesalahan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi hayyi lana